budaya, namo budaya. Hai Ananda semua, kembali berjumpa dengan Teacher Jumadi dalam Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti untuk kelas 6. Nah, seperti halnya bagaimana pembiasaan di sekolah kita, sebelum kita memulai pelajaran, kita mendengarkan terlebih dahulu lonceng kesadaran. Mari kita bersama-sama mendengarkan lonceng kesadaran. Setelah kita bersama-sama mendengarkan lonceng kesadaran, untuk selanjutnya kita akan membahas materi pelajaran kita pada hari ini, yaitu masih dengan tema yang sama, perjuangan dari Petapa Gautama untuk mencapai penerangan sempurna. Setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang bagaimana Petapa Gautama menerima dana makanan dari Ibu Sujata, dan kemudian Petapa Gautama ini dengan tekad yang luar biasa melarungkan patah di Sungai Neranjara dan kemudian patah tersebut melawan arus. Pada hari ini kita akan membahas bagaimana malam pencerahan yang dilakukan oleh Buddha Gautama. Ya, jadi Ananda semua, setelah Buddha membersihkan diri di Sungai Neranjara, kemudian Buddha melanjutkan perjalanan dari Sungai Neranjara ke hutan Gaya. Nah, pada perjalanan ketika Petapa Gautama menuju ke hutan Gaya, beliau bertemu dengan seorang brahmana penyabit rumput yang namanya yaitu Sotya. Nah, bertemu dengan Sotya, kemudian Sotya mendanakan rumput kusa kepada Petapa Gautama. Ada yang masih ingat berapa jumlah rumputnya? Ya, 8 ikat rumput kusa. Setelah sampai di bawah pohon Bodhi, kemudian Petapa Gautama mengambil posisi di sebelah timur dari pohon Bodhi, menghadap ke arah timur, dan kemudian Petapa Gautama ini menebarkan rumput yang diperoleh dari Sotya. Begitu rumput tersebut ditaburkan oleh Buddha yang nantinya digunakan sebagai alas untuk duduk bermeditasi, rumput tersebut kemudian berubah menjadi singgasana permata atau yang biasa dikenal dengan bahasa Pali aparajita. Jadi berubah menjadi sebuah tempat duduk laksana singgasana bagi raja yang terbuat dari permata. Kemudian setelah selesai membuat tempat untuk duduk bermeditasi, akhirnya Petapa Gautama duduk di singgasana tersebut, singgasana permata itu, dan menghadap ke arah timur. Kemudian Petapa Gautama kembali menyatakan tekad bahwasanya tekad dari Petapa Gautama adalah meskipun hanya tersisa kulitku, meskipun hanya tersisa tulangku, meskipun hanya tersisa nadiku, meskipun tubuhku dan darahku mengering, aku tidak akan bangkit dari meditasiku dengan postur duduk bersila hingga aku mencapai kebudaan, atau hingga Petapa Gautama ini menjadi Buddha, mencapai penerangan sempurna. Demikianlah tekad dari Petapa Gautama yang bahkan tidak akan tergoyahkan, yang bahkan tidak akan hancur walaupun diterjang oleh petir yang menyerang secara bersamaan. Kemudian setelah itu Petapa Gautama melanjutkan meditasinya dengan menggunakan objek pernapasan, memperhatikan keluar masuknya napas atau yang biasa kita kenal dengan anapanasati. Pada saat itu kemudian tidak berapa lama setelah duduk bermeditasi ini, banyak sekali terjadi gangguan-gangguan di dalam batin dan pikiran Petapa Gautama, seperti kemalasan,
kebodohan, kemudian pemuasan akan nafsu, perasaan-perasaan yang tidak baik yang menghalangi seseorang untuk menjadi suci. Akan tetapi Petapa Gotama tidak kalah atau tidak mau kalah dengan kondisi yang terjadi pada saat itu. Jadi Petapa Gotama tetap melanjutkan meditasinya dan berkonsentrasi untuk mengalahkan semua gangguan-gangguan yang terjadi pada saat itu. Nah, di kelas 5 kita pernah membahas yang dikatakan sebagai mara penggoda. Diibaratkan bahwasanya perjuangan hebat dari Petapa Gotama untuk melawan nafsu dan keinginan-keinginan yang tidak baik digambarkan sebagai perjuangan melawan mara yang jahat seperti yang pernah kita bahas di kelas 5. Sedikit mengulas ya di kelas 5, bahwasanya dulu kita pernah mempelajari bahwasanya ketika Petapa Gotama akan mencapai kebudaan, ketika Petapa Gotama ini sedang bermeditasi, Mara itu datang, kemudian Mara menyerang Petapa Gotama dengan berbagai macam senjata. Kemudian pada saat itu juga Mara ini menunggangi Gajah Girimekalanya, menyerang dengan senjata, menyerang dengan kegelapan, menyerang dengan angin topan, menyerang dengan hujan batu bara, kemudian menyerang dengan pasir atau kerikil panas, dan terakhir menyerang dengan cakranya, yang kesemuanya itu berubah menjadi benda-benda atau bunga-bunga surgawi yang bahkan tidak sama sekali mengenai Petapa Gotama yang telah menjadi Buddha. Kemudian di situ ditanya juga oleh Mara, siapa yang menjadi saksimu, katanya, ketika kamu benar-benar menjadi Buddha. Dan akhirnya pada saat itu, masih ingat ya, Buddha menjawab bahwasanya bumi adalah saksiku. Dan pada saat itu terjadi gempa, dan kemudian Gajah Girimekala akhirnya berlutut, kemudian Mara dan seluruh pasukannya kabur. Ya, oke, lanjut lagi ya ke materi yang di kelas 6. Jadi setelah tadi Mara dikalahkan oleh Petapa Gotama yang menjadi Buddha, kenapa Petapa Gotama yang menjadi Buddha ini kemudian sama sekali tidak tergoyahkan oleh serangan dari Mara? Karena Petapa Gotama ini telah memiliki 10 kesempurnaan atau yang kita kenal dengan parami atau paramita. Setelah Petapa Gotama ini mengalahkan Mara dan Mara pergi, kemudian Petapa Gotama melanjutkan untuk bermeditasinya. Pada saat itu Petapa Gotama kemudian melihat bagaimana perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan oleh seseorang sehingga mengakibatkan dirinya terlahir di alam menderita, dan juga kemudian Buddha atau Petapa Gotama ini melihat bagaimana orang-orang yang dengan perbuatan baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan ini terlahir di alam yang bahagia, bahkan di alam surga dan di alam Brahma. Pada saat itu kemudian Buddha menyadari bahwasanya makhluk-makhluk itu pergi dan lahir itu sesuai dengan perbuatan-perbuatan dari mereka masing-masing. Selanjutnya kemudian singkat ceritanya Petapa Gotama ini mengetahui dan memahami apa itu duka, kemudian sebab duka, kemudian lenyapnya duka, dan kemudian jalan menuju lenyapnya duka. Jadi Petapa Gotama itu memahami apa itu duka. Kemudian Petapa Gotama ini memahami mengapa kita bisa mengalami duka atau penderitaan. Kemudian Petapa Gotama memahami bagaimana lenyapnya dari duka atau akhir dari penderitaan, dan yang kemudian Petapa Gotama menemukan bagaimana jalan
agar kita semua ini terbebas dari duka atau terbebas dari penderitaan. Kemudian karena telah mengetahui jalan menuju lenyapnya duka dan kemudian telah mencapai akhir dari duka, yaitu ketika bulan Waisak pada saat purnama Sidi, betapa Gotama akhirnya menjadi Buddha. Karena betapa Gotama dengan usahanya sendiri untuk mencapai tingkat kebudaan atau menjadi Buddha, maka dari itu betapa Gotama yang kemudian menjadi Buddha ini disebut juga sebagai Sama Sang Buddha, yaitu seorang makhluk yang mencapai tingkat kesucian dengan usahanya sendiri, dan kemudian Buddha Gotama akan mengajarkan Dharma kepada semua makhluk, sehingga disebut sebagai Sama Sang Buddha. Nah, kemudian betapa Gotama tadi duduk di bawah pohon Bodhi, ya. Pohon Bodhi sendiri dahulunya itu bernama pohon Asata. Akan tetapi ketika telah digunakan oleh betapa Gotama untuk mencapai kebudaan, maka pohon itu sekarang dikenal dengan nama pohon Bodhi. Bodhi sendiri artinya kecerahan, dan kita sepatutnya harus memberikan penghormatan kepada pohon Bodhi. Kenapa? Karena pohon Bodhi yang telah melindungi betapa Gotama saat bermeditasi dan akhirnya mencapai tingkat kesucian atau menjadi Buddha. Makanya ketika di bulan Waisak kita merayakan hari Tri Suci Waisak, kita biasanya memberikan penghormatan kepada pohon Bodhi juga. Oke, baik anak-anak, demikianlah materi yang teacher sampaikan untuk hari ini. Semoga anak-anak semua dapat memahami dan mengerti apa yang telah teacher sampaikan, dan teacher akhiri dengan Sabi Sata Bhavantu Sukhita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.